Kedatangan Giuntoli telah menyebabkan keguncangan di tim Juventus. Pemain yang tidak tampil memuaskan pada musim lalu segera dihapus dari daftar. Giuntoli telah menunjukkan keberanian dalam membuat keputusan penting seperti yang baru-baru ini dilakukannya di klub. Berikut ini adalah beberapa keputusan berani yang diambil oleh Giuntoli untuk memperbaiki Juventus. Simak ulasan berikut ini. Juventus sukses akuisisi Cristiano Giuntoli. Juventus akhirnya mendapatkan direktur baru. Pada Jumat 7 Juli 2023, Juventus resmi mengumumkan kedatangan Cristiano Giuntoli dari Napoli. Pria berusia 51 tahun itu akan mengambil peran sebagai direktur sepak bola di Juve. Secara resmi, Cristiano Giuntoli akan bersama kami, kata Juventus melalui situs klub pada Jumat malam. Giuntoli santer digosipkan akan bergabung dengan manajemen Juventus selama sebulan terakhir. La Spezia Signora tertarik pada keahlian Giuntoli dalam perekrutan dan penjualan pemain yang berkontribusi pada kesuksesan Napoli baru-baru ini. Kelihayan Giuntoli membenahi tim membawa Napoli meraih Scudetto di musim 2022-2023. Ini mengakhiri pencarian Napoli yang telah lama ditunggu-tunggu untuk gelar Serie A sejak era Diego Armando Maradona pada 1990. Giuntoli menyatakan minat yang besar untuk bekerja untuk Juventus dan berusaha keras untuk membebaskan dirinya dari kontraknya di Napoli. Awalnya, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis menentang keras kepergian Giuntoli dari Stadion Diego Armando Maradona. Namun, usaha gigih Giuntoli akhirnya membuahkan hasil. Napoli akhirnya mengalah, mengizinkannya untuk pergi lebih awal dan bergabung dengan rival sengit mereka di Serie A. Perubahan yang berani. Kedatangan Cristiano Giuntoli sebagai direktur olahraga baru di Juventus telah memainkan peran penting dalam perkembangan skuad Bianconeri saat ini. Giuntoli tidak ragu untuk menyingkirkan pemain yang tidak produktif dari musim sebelumnya. Dia juga membuat keputusan yang berani dan penting yang dibuktikan dengan tindakannya baru-baru ini di klub. Klub telah memberitahu pemain seperti Arthur Melo dan Denis Zakaria bahwa mereka tidak diinginkan dan harus mencari peluang baru di tempat lain. Bahkan pemain senior seperti Leonardo Bonucci juga menjadi korbannya. Pekan lalu, Giuntoli secara terang-terangan memberitahu pemain veteran itu bahwa dia tidak lagi menjadi bagian dari proyek teknis. Bek berusia 36 tahun itu diminta berlatih terpisah dari anggota tim lainnya hingga menemukan klub baru seperti dilansir Sky Sport. Tutto Mercato Web juga memastikan ban kapten akan diserahkan kepada Danilo. Bersama Weston McKennie, Bonucci benar-benar telah dikeluarkan dari Juventus. Perlakuan Juventus terhadap Bonucci cukup mengejutkan mengingat sejarahnya bersama klub. Bahkan jika mereka tidak lagi ingin menggunakan Bonucci, akan lebih baik jika Juventus hanya mendaftarkannya untuk dijual. Leonardo Bonucci mewakili Juventus dari 2010 hingga 2017. Dan dari 2018 hingga 2023. Bek berusia 36 tahun itu memberikan kontribusi yang signifikan untuk memenangkan 17 trofi untuk Juventus. Dari gelar Serie A 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, dan 2020. Hingga Coppa Italia 2015, 2016, 2017, dan 2021. Juga Supercoppa Italiana 2012, 2013, 2015, 2018, dan 2020. Sejak 2022, Bonucci terpilih sebagai kapten Juventus setelah Giorgio Chiellini pensiun.
Bersama Juventus, Bonucci mengumpulkan lebih dari 500 penampilan di semua kompetisi. Juventus sendiri tampaknya bertekad untuk meremajakan tim, berpisah dengan beberapa pemain senior. Sebelum Bonucci, si nyonya tua sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Juan Cuadrado dan Angel Di Maria. Peringatan untuk Massimiliano Allegri. Kedatangan Giuntoli juga menjadi peringatan bagi sang pelatih Massimiliano Allegri. Juventus kini memasuki era baru setelah 2 musim tanpa meraih gelar apapun. Sejak kembalinya Allegri pada tahun 2021, Juventus terus berjuang meski memiliki pemain ternama seperti Dybala yang kini bergabung dengan AS Roma dan Angel Di Maria yang hengkang ke Benfica. Ada juga pemain yang bertahan seperti Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, dan Arkadiusz Milik. Sayangnya, para pemain tersebut belum mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di bawah taktik Allegri. Situasi buruk yang dihadapi Juventus telah menempatkan posisi Allegri dalam bahaya, dengan desas-desus tentang potensi pemecatannya muncul berkali-kali. Namun pada akhirnya pelatih kelahiran Livorno itu tetap dipertahankan oleh La Spezia Signora, karena manajemen Juventus masih menaruh kepercayaan penuh kepada pelatih berusia 55 tahun itu. Kini dengan kedatangan Giuntoli yang bertujuan merevolusi Juventus, Allegri menghadapi tekanan tinggi di klub yang bermarkas di Turin itu. Menurut outlet media Italia La Gazzetta dello Sport, Allegri telah diperingatkan untuk tidak melakukan kesalahan langkah lagi di Juventus. Kesalahan apapun dapat menyebabkan pemecatannya dan penunjukan pelatih lain. Seperti yang dijelaskan oleh sumber tersebut, Bianconeri memiliki 2 opsi pelatih terkenal yang saat ini tersedia untuk posisi kepelatihan. Opsi pertama adalah mantan kapten sekaligus manajer Juventus, Antonio Conte, yang sebelumnya menangani tim tersebut selama 3 musim dari 2011 hingga 2014. Saat melatih Inter Milan pada 2021, Conte berselisih paham dengan mantan presiden Juventus, Andrea Agnelli. Namun Agnelli bukan lagi presiden Juventus, dan dengan manajemen baru, Bianconeri terbuka untuk mengangkat kembali mantan pelatih mereka. Kandidat lain untuk peran tersebut adalah Luciano Spalletti yang baru-baru ini membawa Napoli meraih gelar Scudetto bersejarah. Spalletti saat ini menganggur, dan jika dia kembali ke Juve, dia akan bereuni dengan Giuntoli. Kedua pria tersebut mengembangkan hubungan yang kuat selama mereka bersama di Naples. Melihat situasi ini, bisa dikatakan bahwa Allegri tidak boleh memiliki awal yang buruk bersama Juventus. Juventus akan memulai musim Serie A baru melawan Udinese dan akan menghadapi Lazio, Atalanta, Torino, dan Milan dalam 10 pertandingan Liga pertama musim 2023-2024. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya.